Ini mungkin terganggu. Bismillah, mungkin jaringan di lokasi ini terganggu. Nggak tahu kenapa ini. Ini sudah dengan pakai Telkomsel ya. Ini masih keganggu-ganggu. Tapi saya akan ulangi. Syarat jual beli yang kedua adalah pelaku akad ya, baik penjual dan pembeli itu haruslah orang yang layak bertransaksi. Haruslah orang yang diizinkan, dibolehkan, dilegalkan untuk bertransaksi di dalam Islam. Ini istilah baru. Istilah baru mungkin teman-teman yang baru belajar baru dengar. Ternyata dalam Islam itu tidak semua orang boleh bertransaksi muamalah. Tidak semua orang boleh menjual barang dan tidak semua orang boleh untuk membeli barang. Nah, orang yang jaiz tasarruf atau ahliyatu fit tasarruf, orang yang dibolehkan, diizinkan, dilegalkan untuk bertransaksi muamalah di dalam Islam, terkhusus untuk menjual dan membeli, itu haruslah orang yang terpenuhi tiga syarat padanya, itu baligh, kemudian berakal, cerdas mengelola harta. Kita telah bahas masalah Rashid ini di pertemuan sebelumnya. Kalau tadi harus baligh, maka nanti lawan dari baligh adalah belum baligh. Ya anak kecil, balita. Nah, kalau syarat orang boleh jual beli adalah baligh, maka timbul pertanyaan. Anak-anak yang belum baligh, anak-anak yang masih kecil, boleh nggak mereka jual beli? Kemudian agar legal bertransaksi dalam Islam, syarat kedua harus berakal. Maka lawan dari berakal, maaf, majnun. Majnun, maaf, artinya gila atau idiot, maaf yang di bawahnya, atau yang semisal, yang nggak connect. Kalau kita ajak ngomong itu nggak connect. Maka orang-orang yang tidak connect diajak ngomong, gila, dan yang semisalnya ini ya nggak boleh bertransaksi di dalam Islam. Tadi kita sebut ada Rashid. Balil, berakal, kemudian Rashid. Rashid itu orang yang cerdas mengelola harta. Orang yang cerdas mengelola harta, yaitu kalau bertransaksi itu dengan sadar, tanpa ada paksaan, dan dia mengerjakannya itu, dia mengetahui tentang akad muamalah, kalau itu jual beli, dia tahu tentang produk, minimal ada pengetahuannya tentang produk yang akan dia beli, dan dia juga tahu tentang harga pasar. Lawan dari Rashid ini adalah Safi. Jadi ada di Al-Quran istilah safihun, nanti jamaknya sufaha'u. Safi, nanti kalau bahasa fikihnya terkhusus pembahasan fikih muamalah, safi, maaf, adalah orang yang bodoh mengelola harta. Kalau Rashid orang yang cerdas mengelola harta, kalau Safi ini orang yang bodoh mengelola harta. Apa itu maksud orang yang bodoh mengelola harta? Keterangan para ulama, orang yang bodoh mengelola harta itu kalau dia beli barang itu sering ketipu, beli itu kemahalan. Kalau dia penjual, kalau dia jual barang, maka dia jual barang itu selalu dibeli orang di bawah harga pasar. Jadi kalau dia pembeli, beli kemahalan. Kalau dia jual barang, maka dia jual kemurahan. Sehingga ini Safi, orang yang kalau beli barang, barang itu tidak ada bermanfaat dan dia. Nah, transaksi orang yang safi ini batal karena orang kalau dilabeli safi, dia masih disifati safihun, bodoh dalam kelola harta, dia tidak boleh menjual barang, dia tidak diizinkan juga untuk membeli barang, maka transaksinya batal. Ini nanti pembahasan tentang safi ini ada nanti di kitab-kitab para ulama tentang masalah, ya di antaranya dari bab hajar, bab pemboikotan harta dari seorang muslim, masuk juga pembahasannya. Dan dalam syarat jual beli juga masuk tentang safi, ini kita telah kupas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, dalil-dalil tentang safi dan ciri-cirinya tadi. Ciri-cirinya tadi, dan orang safi ini ya tidak boleh bertransaksi, tidak boleh juga memberi, menderma, menghibah, berinfak, itu tidak boleh orang safi. Ada salah satu di fatwa ya yang sampai di Islam Question Answer, itu yang oleh Syekh Soleh Munajjid. Ada yang pernah nanya, ini pernah saya bahas kalau tidak salah, biar tahu batasan safih ya. Yang bertanya itu dia punya sepupu, sepupunya kaya. Jadi selama berteman dekat dengan sepupunya, dia sudah diberi handphone 2 kali. Ya jaraknya 5 tahun ya. Dulunya pernah dikasih handphone, mungkin selang 5 tahun kurang lebih dikasih handphone lagi.
Kemudian dia mendapat informasi ternyata sepupunya ini boros. Sepupunya ini tidak pandai memanajemen harta. Kalau pegang uang banyak cepat habis. Kalaulah dibeli barang-barang yang tidak ada manfaat, maka dia dilabeli safih ternyata. Jadi dia bertanya kepada syekh, ini bagaimana nasib handphone yang 2 kali dibeli? Maka kata para ulama fatwanya adalah Anda kembalikan handphone tersebut. Karena saudara Anda safih, dan dia ketika menghibahkan handphonenya itu tidak dibenarkan di mata syariat. Maka dikembalikan. Kalau handphonenya sudah hancur dikonversi. HP yang 5 tahun lalu itu berapa kira-kira kalau sekarang harganya? Dan HP yang sekarang pun berapa kalau diuangkan atau diberi yang semisal kalau masih ada seri HP-nya dikembalikan. Karena pemberian hibah hadiah dan pun ditolak. Karena orang safi tidak boleh bertransaksi. Karena ini itu anak orang kaya, bapaknya meninggal punya banyak harta. Ibunya menahan harta salah satu ahli waris. Kenapa? Karena ahli waris ini anaknya besar, usianya di atas 30 tahun. Kalau ditanya background akademisinya, ya namanya orang kota ya, ya kayak kuliah itu mestilah, sekolah, kuliah itu mestilah. Itu kan udah trennya di kota kota besar ya, kota seperti Pekanbaru. Eh, Ya kalau dari akademisinya mereka dia punya gelar akademisi, kalau dari sisi usia udah di atas 30 tahun lebih. Cuma anaknya ini keterangan yang menyampaikan ke kita itu kenapa ditahan harta warisnya oleh ibunya, dipegang oleh ibunya, bukan tidak mau ngasih, anak yang lain dikasih. Cuma yang satu anak ini yang usianya yang kita sebut tadi, dia safih. Kalau pegang uang banyak, ratusan juta itu habisnya sekejap. Dan habisnya itu digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan sampai di level maksiat. Dia gunakan uangnya itu kepada hal yang tidak bermanfaat, bahkan sampai berbuat maksiat dengan uangnya, maka bolehkah warisannya ditahan? Yang harusnya warisan harus dibagikan. Sepakat ulama warisan harus segera dibagikan. Tapi dikecualikan kasus ini, maka si ibu diperbolehkan menahan waris. Jangan kasihkan waris kepada orang safih tadi, karena anak dia yang besar tadi itu dilabeli safih, tidak pandai mengelola harta. Nah, itu ayat-ayatnya dalilnya kita telah bahas. Dan solusi untuk orang safi ini, sebagaimana keterangan para ulama, juga ada ayatnya. Wa batalul yatama hatta iza balagun nikah fa in annastum minhum rusyda fadfa'u ilaihim amwalahum. Dan ujilah anak-anak yatim itu apabila usia mereka telah baligh. Apabila mereka telah mencapai usia nikah. Ujilah anak yatim itu apabila usia mereka sudah mendekati usia nikah. Kalau kalian rasakan, kalian dapati anak-anak yatim tadi sudah rusyda, sudah cerdas, ya sudah maka kasihkanlah harta mereka kepada mereka, biar mereka kelola harta mereka sendiri. Jadi nanti kalau ada orang di label safi, tidak pandai kelola harta, hartanya ditahan, dipegang oleh walinya, urusannya, maka nanti dilakukan ujian. Jadi orang nanti lulus dari kesafihannya berpindah nanti kepada Rosyid, baru diserahkan kepada mereka harta mereka. Baru mereka diperbolehkan untuk mengelola harta mereka secara sendiri. Di antara ujiannya adalah dikasih uang sedikit, kemudian dilihat berapa lama habisnya uang tadi, dan apa saja yang dibelikan. Misalnya anak tadi, yang pegang uang ratusan juta, itu habis dalam hitungan, ya sebentar hitungan hari habis, dan yang dibeli itu banyak, tidak bermanfaat. Maka coba diuji dia, dikasih uang sedikit, dikasih 1 juta misalnya. Ini 1 juta, berapa lama habis di tangannya, kemudian cek apa yang dia beli. Terus lakukan berulang kali, kalau selama ini data yang kita kumpulkan dia belinya, uangnya itu lama habisnya, atau sudah mulai hemat, sudah mulai berpikir membelanjakan harta, dan yang dibeli pun barang-barang yang bermanfaat, ya sudah dia sudah pindah dari safi menjadi rasyid, maka sudah boleh di dalam Islam untuk mengelola harta, sudah boleh di dalam Islam untuk bertransaksi, terkhusus menjual dan membeli barang. Wallahu a'lam. Nah, tadi 3 syarat jaiz tasarruf. Orang yang dilegalkan, diizinkan bertransaksi dalam Islam. Balik, berakal, safi. Kita bahas dulu masalah balik. Safi sudah kita rincikan tadi. Kan ini pengulangan ya, review dari pertemuan sebelumnya. Sekarang ada istilah balil. Berarti lawan dari balil tidak boleh bertransaksi. Karena seseorang boleh menjual barang, boleh membeli barang, syaratnya jaiz tasarruf, layak bertransaksi. Dan orang yang layak bertransaksi syarat pertama harus balil.
Baligh itu kalau di bahasa fikih nanti ya, kalau anak ya mungkin sudah mimpi basah itu sudah baligh. Kalau perempuan sudah haid itu sudah baligh. Kalau dari sisi usia, apabila mereka sudah mencapai usia 15 tahun Hijriyah, itu usia sudah menyentuh usia baligh. Pertanyaannya, ini anak-anak yang usianya di bawah 15 tahun Hijriyah, atau anak-anak yang belum haid dari kalangan perempuan, atau anak-anak laki perempuan yang belum mimpi basah, yang belum balik ini boleh nggak berjual beli? Ya karena kalau dibahas belum balik ya ikhwah, itu anak-anak SD kelas 3 SD, anak SD. Nah, itu Mas ini telah berbeda, orang menjual barang harus balik, balik berakal rasyid, balik berakal ini balik. Kan yang belum balik nggak itu ulama berpendapat kasus 5, kasus 5 dan bahkan yang belajar kasus 5, hukum bertransaksi dengan anak kecil, hukum bertransaksi dengan anak kecil. Maksud anak kecil ini belum balik. Bagaimana hukum jual beli dengan anak kecil seperti anak SD pun ya mungkin kelas, saya nggak tahu ya kelas 6 SD udah pada balik atau belum, mungkin ada yang sudah balik kelas 5 SD, bisa saja ada, tapi mungkin kalau kita patok dari kelas 3 SD ke bawah ya bisalah dipastikan rata-rata belum balik. Nah, kita lihat jawab. Para ulama membagi transaksi dengan anak kecil ini ke dalam dua kategori. Jadi bertransaksi dengan anak kecil dibagi dalam dua kategori. Yang pertama, perhatikan di sini, ada jenis transaksi itu yang murni mendatangkan, memberikan keuntungan bagi si anak. Jadi ada transaksi itu murni menguntungkan si anak. Nah, jadi anak kecil ini selalu untung, jadi tidak ada risiko rugi dalam transaksi ini. Kita lihat transaksi yang murni menguntungkan si anak, ini yang kategori pertama, seperti menerima hadiah. Jadi kalau anak kecil itu kalau dikasih hadiah, ini kan transaksi muamalah ya, hibah, hadiah, atiyah. Ketika dikasih hadiah, ini bisa disebut dari semua sisi, ya dia untung terus, namanya dikasih. Namanya dikasih. Nah, jadi ini transaksi yang menguntungkan si anak, yaitu ketika diberi hadiah, dikasih hadiah, dan si anak si penerima hadiah, maka dia selalu beruntung. Seperti menerima hadiah, menerima hibah, menerima warisan dari keluarga. Selalu diuntungkan. Anak kecil tadi boleh melakukannya tanpa harus minta izin ke orang tua atau wali. Tidak perlu kalau dapat hadiah, hukum asalnya tidak perlu anak laporan ke orang tua. Tapi mungkin zaman sekarang udah di sekolah-sekolah di tempat lain udah agak berbeda ya. Khawatir ke zaman sekarang mungkin ketika anak itu dididik jangan sembarangan menerima orang asing terutama. Terus lapor ke orang tua dan segala macam tidak mengapa, itu untuk pendidikan. Tapi secara hukum asal si anak itu kalau dikasih hadiah, dikasih pemberian, tentunya objek hadiah ini harus bermanfaat ya, bukan sembarangan hadiah. Yang dimaksud di sini hadiah yang positif. Ya tentu saja anak ini selalu diuntungkan dan boleh dia terima tanpa harus izin kepada orang tua atau walinya. Dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah dikatakan di sini, amma tasarrufatus sabiyyi fama kana minha nafi'an lahu naf'an mahdha sahha anhu bighairi izni waliyhi wa ma kana dararan bihi dararan mahdha fala yasihu walau azina waliyuhu. Adapun transaksi anak kecil, apabila transaksinya itu hanya terhadap barang-barang yang bermanfaat bagi si anak, murni manfaat bagi si anak, maka si anak tadi diperbolehkan sahha minhu, maka transaksi si anak tadi sah walaupun tanpa izin walinya. Adapun jika transaksi si anak itu malah mendatangkan bahaya, murni bahaya, maka tidak sah anak tadi bertransaksi.
walaupun walinya mengizinkan. Jadi ini anak kecil, kalau dia diberi hadiah, hadiahnya itu bermanfaat, maka boleh walaupun tanpa izin walinya. Tapi kalau dia diberi hadiah, hadiah yang tidak bermanfaat, bahkan hadiah yang menimbulkan bahaya untuk si anak kecil ini tidak sah transaksinya dan tidak boleh menerima hadiah itu walaupun walinya izinkan. Walaupun walinya izinkan. Misalnya contoh, ada beberapa bentuk permainan itu permainan tangga atau monopoli, ada permainan monopoli, ular tangga yang menentukan angkanya itu pakai dadu. Nah, ini semua permainan yang ada dadu untuk itu sudah diperbolehkan. Kemudian ada yang main apa yang main gambar ya. Oh, di sana di sini ada mungkin anak itu ada gambar kartun gitu ya, gambar kartun dan mereka tepukkan ke tangan. Nanti ketika yang di mana yang muncul dia menarik pakai gambar juga. Jadi gambar itu eh, Afwan ya, jaringan di sini jelek. Maaf ya, jaringan di rumah saya jelek, sering terganggu, maaf. Terus kita lanjut. Semoga masuk suara saya ya. Masuk ya. Terus kita lanjut tadi tentang permainan tadi. Ini kalau anak akan mendapat hadiah. Maka kita lihat hadiah ini seperti apa hadiahnya. Nah, tadi kalau hadiahnya aman ya, dikasih biskuit, dikasih snack, oke ini aman. Ini manfaat murni untuk si anak. Kita kembali itu kadang ada beberapa permainan anak. Tadi ya beberapa permainan yang untuk menentukan langkahnya itu dengan dadu. Ini semua jenis yang pakai dadu itu tidak boleh. Kemudian kayak gambar-gambar yang kita sebut tadi. Yang gambar-gambar tadi itu biasanya ya gambar itu peta, mungkin tahu ya digunting-gunting, kemudian mereka tepukkan seperti ini, tapi itu ada unsur judinya, mereka taruhan. Yang menang, misalnya mereka taruh yang menang, misalnya yang gambarnya muncul atau yang terbalik dan segala macam menang, dia akan ngambil punya temannya atau macam-macam lah main gambar kalau bahasa. Saya tahu bahasa Indonesianya atau bahasa di sananya tidak tahu. Kalau di sini main gambar katanya. Nah, itu juga ada unsur judi, ada unsur taruhan. Yang menang mengambil bagian yang kalah. Yang kalah rugi, yang menang untung. Nah, itu judi. Nah, gambar-gambar atau ada mungkin jenis permainan yang begitu menyita waktu atau mungkin ada boneka atau yang segala macamnya mungkin gambarnya tidak senonoh atau apa lagi atau ada mainan-mainan yang ada musik-musiknya gitu ya. Nah, kalau hadiah seperti tadi yang kita sebutkan tadi yang ada dadu, unsur dadunya atau yang ada kayak gambar-gambar yang ada taruhan-taruhan cara mainnya dengan taruhan atau ada mainan anak mungkin yang ada musik-musiknya atau yang sejenisnya atau simbol-simbol agama lain bentuknya monster-monster yang ya tidak logis lah bertentangan dengan syariat itu kalau dikasih kepada anak kecil maka tidak sah transaksi si anak kecil tidak boleh terima karena itu bahaya murni bahaya untuk si anak kecil hal-hal yang dilarang agama itu murni bahaya untuknya walaupun walinya walaupun orang tuanya izinkan orang tuanya senang anaknya dikasih mainan, orang tuanya senang gitu ya. Orang tuanya izinkan, tidak paham, orang tua tidak paham. Jadi secara syariat itu pemberian tadi tidak sah diterima si anak. Kenapa? Karena pemberian tadi, hadiah tadi itu murni bahaya, membahayakan untuk si anak. Jadi dipahami. Nah, jadi fokus kita sebenarnya ada transaksi yang kalau keumumannya itu cuma memberikan keuntungan kepada si anak seperti menerima hadiah
si anak boleh melakukannya bahkan tanpa izin walinya. Tapi kalau yang diberikan hadiah itu malah memberikan bahaya, ya jelas syariat tidak mengizinkan si anak untuk menerimanya, walaupun walinya mengizinkan, tapi syariat tetap akan larang. Itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua, ada jenis transaksi dengan anak kecil yang mana transaksinya ini masih spekulasi, ini bisa untung bisa rugi, bisa untung perlu ada untung, disebut belum tentu menguntungkan, mengingat ada dua kemungkinan, bisa si anak ini untung, bisa anak ini rugi. Seperti contohnya jual beli dan semuanya. Artinya tapi kategorinya ada jenis transaksi yang si anak ini selalu beruntung, yaitu menerima hadiah. Namanya hadiah, menerima warisan, menerima hadiah, ini ya, atau yang sering selalu dilakukan. Yang kedua, ada transaksi yang maaf ya, gangguan lagi. Baik, kita lanjut. Yang kedua adalah transaksi yang si anak ini bisa untung bisa rugi, seperti jual beli atau sewa menyewa. Ini kan si anak nih dia membeli barang. Ya bisa saja dia beli dengan harga kemahalan, anaknya rugi. Atau dia bisa beli dengan harga murah, si anak untung. Ini disebut ada peluang untung dan rugi. Nah, untuk jenis transaksi yang semacam ini, anak kecil tidak memenuhi standar ahliyat fit tasarruf karena belum baligh dan belum dewasa. Jadi untuk transaksi yang seperti ini, anak kecil itu belum layak, belum diizinkan oleh syariat untuk menjual dan membeli karena anak kecil tadi belum disebut jaiz tasarruf dan belum sampai ke level ahliyat fit tasarruf, orang yang layak, orang yang legal, orang yang diizinkan bertransaksi di dalam Islam. Namun kalau secara hukum dia belum boleh berjual beli karena belum baligh. Tapi pertanyaannya, apakah boleh transaksi jenis kedua ini dilakukan dengan anak kecil? Ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Pertama, pendapat pertama mengatakan anak kecil dilarang melakukan transaksi berarti pendapat pertama ini ya ikhwah, itu di dalam Islam tidak boleh melakukan transaksi jual dan beli. Ini menurut pendapat pertama. Tidak boleh melakukan transaksi jual beli dan transaksi lainnya secara total, secara mutlak. Ini merupakan pendapat Syafi'iyah. Imam An-Nawawi mengatakan far'un fi mazabil fi mazahibil ulama fi bai'is sabiyyil mumayyiz qad zakarna anna mazhabana annahu la yasihu sawa'an azina lahu waliyyu am la. Wa bi qala Abu Thawr. Imam Nawawi ini ulama terhormat di kalangan mazhab Syafi'i, dia mengatakan salah satu di antara mazhab para ulama tentang masalah jual beli anak kecil yang tamyiz ini, dan sungguh kami telah menyebutkan bahwasanya mazhab kami yaitu mazhab Syafi'i, bahwasanya anak kecil itu tidak sah transaksinya, baik apakah walinya mengizinkan atau tidak, ini secara total. Dan ini merupakan pendapat Abu Thawr. Dari sini kita tahu ikhwan, dalam mazhab Syafi'i secara total anak kecil dilarang menjual membeli barang secara total. Yang boleh itu hanya anak yang baligh 15 tahun Hijriah. Di bawah itu tidak boleh jual, tidak boleh beli secara total. Dari sini kita bisa tahu berarti orang-orang yang punya kantin di TK di sekolah ini berarti bukan pengikut mazhab Syafi'i. Dan orang-orang yang anak-anaknya SD itu dikasih jajan, ya, berarti bukan mazhab Syafi'i. Karena kalau dalam mazhab Syafi'i tidak boleh itu. Orang-orang jualan di kantin SD TK tidak boleh. Dan tidak boleh memberikan uang kepada anak SD. Kenapa? Karena tidak boleh bertransaksi.
Berarti kebanyakan yang berjualan di kantin atau orang wali murid yang dikasih jajan kepada anaknya yang masih belum balik sehingga bisa jajan leluasa di sekolahnya, di kantin dan di tempat lain atau minimarket yang melayani anak-anak belanja, ya ini semuanya tidak mengikuti mazhab Syafi'i. Kadang-kadang banyak yang seperti ini. Slogan teriak-teriak saja ikut mazhab Syafi'i. Ini mazhab Syafi'i seperti itu. Anak kecil tidak boleh jual beli. Anak SD jangan pegangkan jajan. Di kantin-kantin jangan jualan kantin. Jangan buka kantin di sekolah. Karena yang beli di sekolah ya guru-guru ada sih beli, tapi tidak banyak. Mayoritas yang jajan di kantin sekolah itu ya anak SD. Ya, sementara anak SD tidak boleh pegang uang, tidak boleh membeli barang, dan tidak boleh menjual ke anak kecil. Karena anak kecil itu tidak baligh dan tidak layak bertransaksi. Apalagi di mazhab Syafi'i sangat tegas. Jadi dipahami ya. Ini ilmunya seperti itu. Kemudian pendapat kedua mengatakan anak kecil boleh bertransaksi. Anak kecil tetap boleh kok bertransaksi, tapi untuk objek yang nilainya kecil dan harus dengan izin wali. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah, Az-Zawri, Imam Ahmad, dan Ishaq ibn Rohuyah. An-Nawawi, Imam Nawawi tadi juga melanjutkan keterangannya. Wa qala Tsawri wa Abu Hanifah wa Ahmad wa Ishaq yasihu bai'uhu wa shira'uhu bi izni waliyhi. Anak kecil itu tetap sah kok jual belinya dengan syarat harus izin walinya. Wa an Abi Hanifah riwayatan annahu yajuzu bi ghairi iznihi wa yakifu ala ijazati waliyhi. Dan dari Abu Hanifah mengatakan anak kecil itu sah kok transaksinya tanpa izin dari walinya, tapi nanti keberlangsungannya harus juga nunggu kabar, nunggu izin dari wali. Wa qala Ibnu Munzir wa ajaza Ahmadu wa Ishaqu bai'ahu wa shira'ahu fi syai' al-yasir yakni bila izin. Dan Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahuyah itu membolehkan jual beli anak kecil untuk barang-barang yang remeh dan harus walaupun tanpa izin walinya. Nah, intinya pendapat kedua mengatakan anak kecil yang belum baligh, anak kelas 3 SD ke bawah, anak TK boleh bertransaksi, boleh membeli barang, boleh membeli jajan dengan catatan jajan atau barang yang dibeli itu harus barang-barang yang yasir, harus barang-barang yang murah, yang remeh, yang sepele, dan harus dengan izin wali. Jadi tidak boleh nanti anak kecil disuruh beli barang-barang yang barang-barang yang mahal. Ini tidak dibolehkan dalam tasarrufus sabiyil mumayyiz bil bai' wasyira' fima azina lahu waliyyu fi ihda riwayatain wa huwa qaulu Abi Hanifah. Ibnu Qudamah di kitabnya Al-Mughni mengatakan dan sah transaksi anak kecil itu sah. Transaksi anak kecil tamyiz itu sah selama dia bertransaksi, ketika dia bertransaksi itu diizinkan oleh walinya, dan ini merupakan salah satu dari dua riwayat dan berkata atau ini merupakan pendapat Imam Abu Hanifah. Nah, jadi pendapat yang kedua inilah yang lebih kuat dan pendapat inilah yang lebih cocok ya. Berarti kita ambil kesimpulan anak kecil yang belum baligh itu juga boleh untuk bertransaksi. Itu juga boleh untuk bertransaksi. Ibnu Qudamah menyebutkan dalilnya yaitu riwayat dari Abu Darda bahwa beliau pernah membeli burung kecil milik seorang anak lalu dilepaskan sebagaimana yang disebutkan Ibnu Abi Musa. Jadi dalil yang dibawakan Ibnu Qudamah boleh menjual barang kepada anak kecil. Dalilnya yang kita pegang adalah tindakan dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Beliau pernah membeli ada burung yang dikandang dan ini milik seorang anak kecil. Lalu dibeli oleh Abu Darda, setelah itu dilepaskan. Nah, dari sini kita tahu ternyata boleh loh membeli kepada anak kecil sebagaimana dipraktekkan oleh sahabat yang mulia, sahabat Al-Jalil yaitu Abu Darda radhiyallahu anhu. Dan pendapat yang lebih mendekati dalam hal ini adalah pendapat kedua, bertransaksi jual beli dengan anak kecil hukumnya sah dengan dua catatan. Yang pertama, objek yang ditransaksikan nilainya kecil seperti jajanan atau mainan murah
Bahkan sebagian ulama menyebutkan akadnya sah meskipun belum tamyiz. Yang kedua, transaksinya dilakukan di bawah pengawasan wali. Yang dimaksud wali adalah semua pihak yang merawat si anak, tuanya atau keluarganya yang lain, sehingga transaksi yang kedua, bahwasanya jual beli anak kecil yang belum balik itu jual belinya sah selama yang dibeli oleh si anak kecil ini ya jajanan-jajanan sekolah, jajanan di warung. Dia yang dibeli ini barang-barang yang murah dan juga harus sering lapor ke walinya, kepada orang tuanya. Harus nunggu izin orang tuanya. Jangan sampai diam-diam ya beli-beli barang yang orang tua tidak tahu, ini tidak diperbolehkan untuk anak anak kecil. Ini syarat jual beli yang kedua. Ada yang ditanyakan? Sebelum kita lanjut materi, barangkali ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada, kita lanjut tanpa syaratnya. Jadi pahami ya, syarat yang pertama, syarat yang kedua. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita masuk halaman 63. Syarat jual beli yang ketiga, objek yang ditransaksikan. Oh, ini ada yang bertanya. Baik, saya baca sebentar. Bismillah. Assalamualaikum wa iyaki. Dan jamaah sekalian, izin bertanya Ustaz. Baik, ada pertanyaan. Bagaimana dengan transaksi yang dilakukan oleh seorang lansia? Bagus pertanyaannya. Bagaimana dengan transaksi yang dilakukan oleh orang lansia usianya di atas 80 tahun yang masih sadar pikirannya namun lemah secara fisiknya sehingga tidak dapat berpikir panjang dan tajam? Apakah bisa disamakan dengan anak kecil? Kita jawab yang pertama dulu. Bagaimana hukum transaksi orang lansia? Lansia ini usianya di atas 80 tahun. Kalau di sini dikatakan masih sadar pikirannya namun lemah secara fisik. Akalnya masih berfungsi namun lemah secara fisik sehingga tidak dapat berpikir panjang dan tajam. Apakah bisa disamakan dengan anak kecil? Nah, ini coba pilih satu. Ini sadar pikirannya namun lemah fisik. Kan yang lemah fisik. Jadi diperhatikan, nanti ada jenis penyakit ya. Ada yang penyakit itu yang sudah melemah, tapi kalau daya ingat, kalau masalah otaknya aman, dia masih bisa menimbang, berpikir. Kalau seperti ini, transaksi transaksinya sah, transaksinya sah. Tapi kalau lansia yang dimaksud sudah ndak connect, diajak ngomong ndak connect, gampang lupa, dia baru saja ngasih sesuatu, besok dia engkari karena dia mengaku, loh kapan saya kasih? Ya, cepat lupa ya. Nah, kalau sudah akal, dia kuncinya nanti akal nih. Masih connect nggak diajak ngomong? Masih bisa nggak berpikir? Masih bisa nggak mencerna? Kalau dia masih connect diajak ngomong, masih bisa berpikir, masih bisa merenung, nah itu transaksinya sah. Transaksinya sah. Kita nanti ketika ini kita larinya bukan ke kategori anak kecil atau balik. Kita lari kepada akal. Seseorang itu sah transaksinya kalau akalnya berfungsi. Tapi kalau akalnya kadang sudah pikunnya itu sudah kekanak-kanakan, dia sudah tidak bisa diajak connect, diajak ngomong udah tidak bisa, mencerna sudah tidak bisa, gampang ditipu, gampang di apa ya dikadalin seperti itu, maka transaksinya sudah tidak sah. Jadi lansia ini nanti lebih kepada akalnya kita fokus. Kalau dirasa dia ngomong masih connect, dia masih ngerti uang, dia masih tajam ya analisanya tentang uang, tentang segala macam, maka transaksinya jawabannya sah. Tapi coba dibantu saja ya, karena di sini dikatakan sadar pikirannya, namun lemah secara fisik. Nah, kalau fisik lemah, tidak mempengaruhi selama pikiran tajam. Tapi di sini disebut juga sehingga tidak bisa berpikir panjang dan tajam. Kalau tidak bisa berpikir panjang dan tajam, berarti yang terganggu akal. Coba di mana nih? Coba dijelaskan, bantu tambah ya, jelaskan yang ini. Jadi dibedakan nanti akal dan fisik. Kalau lansia yang menyerang lansia dia punya problem, punya masalah di fisik saja, yang udah lemes, udah loyo, udah nggak bisa jalan gitu ya. Tapi secara akal ngomong itu masih nyambung dan masih ngerti uang, masih ngerti pengelolaan, itu masih sah bertransaksi. Tapi kalau ngomong tuh udah nggak connect,
udah nggak ngerti uang lagi ya, udah lupa-lupaan ini, mudah itu. Itu baru nggak boleh, dan dia nanti atau bisa disebut sudah masuk ke akalnya terganggu, iya, dan dia sudah menjadi safih juga, tidak cerdas mengelola harta. Itu nanti pelarangannya di situ. Bukan masalah balil, karena 80 tahun pasti sudah balil, pasti sudah balil. Jadi masalahnya di akal dan rasyid itu ya. Yang kedua, apa hukumnya memiliki akun di platform Dana yang merupakan simpanan tidak syariah, namun dibutuhkan untuk beberapa transaksi transfer dengan sesama pengguna platform Dana untuk memudahkan serta biaya transfernya lebih murah. Mohon penjelasan Pak Ustaz. Coba bantu saya jelaskan. Platform Dana ini biasanya kita harus isi ya, kita harus top up. Kita harus top up di aplikasi Dana ini, harus ada saldo di dalamnya, baru kita bisa fungsikan untuk pembayaran-pembayaran. Dan ternyata Dana ini dia banyak kemudahan ya. Tadi mungkin biaya transfernya lebih lebih murah. Nah, kita perhatikan kalau Dana tadi eh, ada indikasi top up, kita harus top up ya, isi saldo dan segala macam. Berarti itu akadnya adalah core. Akadnya adalah core. Jadi semua platform yang harus di top up itu akadnya yang dekat adalah core. Core itu akad hutang piutang. Berarti para pengguna user ini, end user ini dia memberikan pinjaman, memberikan hutang kepada si platform atau si aplikasi tadi. Nah, gunanya nanti sama mereka itu dana itu crowdfunding ya, dana yang banyak kan bisa mengumpulkan banyak dana. Kalau banyak orang top up itu kan nanti dapat uang, bisa mengumpulkan uang skala masif ya, skala besar, nanti ditaruh di beberapa bank, itu ada hitungan 1 pekan itu sudah bunganya sudah banyak, atau hitungan berapa jam saja pas dimasukkan uang, pas penghitungan bunga itu nanti langsung berbunga. Sasarannya seperti itu, mereka ingin pegang dana banyak sehingga dana banyak itu bisa diputar. Nah, permasalahannya ketika kita top up dana kemudian benefit ya, jadi dipahami kitanya adalah core, kita minjemi si dana ini. Kita minjemi si platform dana ini dengan cara top up itu kita memberikan hutang kepada dana ini. Masalahnya kalau kita sudah berikan hutang, jangan sampai kita mengambil benefit, manfaat dari transaksi hutang piutang tadi. Karena kaidah yang disepakati para ulama, kullu qardin jaro naf'an fahuwa riba. Setiap hutang piutang yang menarik manfaat, maka manfaatnya bentuknya apapun, manfaat berupa uang yang kembali, atau berupa barang yang kembali, atau berupa jasa yang kembali, atau kemudahan yang kembali ke kita yang memberikan hutang, maka manfaat yang kembali tadi seluruhnya adalah riba. Jadi perhatikan ya, kenapa kita dapat kemudahan-kemudahan dengan platform Dana? Karena kita top up di sana. Coba koreksi saya kalau ada salah ya, karena saya tidak pakai ini, kurang update juga dengan masalah Dana. Kalau bisa disebutkan skemanya seperti apa? Nah, jadi tadi akad top up tadi adalah core, dan gara-gara core tadi kita dapat benefit, yaitu transfernya mungkin lebih murah, atau mungkin tidak tahu nih apa saja benefit yang ditawarkan ketika top up, ketika kita memiliki saldo di platform Dana. Itu ya, kalau itu yang diarahkan seperti itu, biasanya nanti ya platform itu ya gaya pay itu ya, GoPay, ShopeePay yang kayak gitu tuh udah jelas. Nah, hal itu memang sasarannya biar orang top up, sehingga kalau melakukan transaksi melalui pay-nya e-walletnya mereka tadi itu banyak kemudahan-kemudahan, gratis ongkir lah, dapat diskon A, B, C lah, atau mungkin pembayaran-pembayaran di resto dengan bank-bank tertentu dapat diskon berapa puluh persen. Itu riba seluruhnya manfaat. Karena akadnya adalah core, yang top up itu akadnya adalah hutang piutang. Dan kulu kode jar manfaat forward riba. Setiap hutang piutang yang menarik manfaat adalah riba. Wallahu a'lam. Tip, ada yang lain ditanyakan? Atau bisa direspon yang bertanya. Barangkali ada info yang kurang atau saya yang eh, tidak memahami pertanyaan, bisa disampaikan.
Ada di bawahnya tuh. Untuk pertanyaan satu, oh ini. Bila diajak ngobrol masih connect Pak Ustadz, tapi bila transaksi merasa malas maunya menyerahkan ke orang lain Pak Ustadz. Oh, ini ya untuk indikasi yang orang tua lansia tadi, dia kalau diajak ngobrol dia masih connect, masih bisa mencerna. Namun bila transaksi merasa malas untuk menyerahkan orang lain Pak Ustadz. Berarti rasa was-wasnya kuat. Mungkin rasa trustnya agak kurang. Kalau seperti ini saya amati masih berpikirnya masih ini ya, masih ngerti uang. Nah, ya kalau sederhananya maaf ya, kalau masih ngerti uang, masih connect diajak ngobrol, masih ngerti uang gitu ya. Itu ya aman sih kelola uang. Itu masih orang yang transaksinya masih sah, dia masih ngerti uang. Dia masih ngerti, nggak gampang dikibuli lah. Itu masih sah transaksinya, insya Allah ya. Seperti ini dia mungkin merasa malas menyerahkan, mau apa nih, merasa bila transaksi merasa malas maunya menyerahkan ke orang lain, Pak Ustadz. Mungkin itu masalah kepercayaan ya, kepercayaan yang dibangun. Tapi ini kalau seperti ini ya masih connect diajak ngobrol, masih ngerti uang, masih ketat dengan uang. Nah, itu ya masih inilah, masih sah transaksinya insya Allah taala masih sah. Jazakallah khair Pak. Pak ya. Ada yang lain mungkin ditanyakan? Tidak? Kalau tidak kita lanjut. Kita masuk ke materi selanjutnya di halaman 63. Syarat jual beli yang ketiga. Syarat jual beli yang ketiga adalah objeknya, objek yang ditransaksikan itu harus halal bermanfaat. Objek yang ditransaksikan itu harus objek yang halal plus bermanfaat. Nah, perhatikan ya, di sini kita jadi tahu. Ternyata tidak semua barang itu bisa dan tidak semua barang boleh dibeli dijualkan, dan barang-barang yang boleh dibeli oleh kaum muslimin haruslah barang-barang itu halal secara zat, mubah secara zat ya, zatnya halal berarti aman dari secara zat, dan mungkin tidak ada sengketa di sana, tidak ada ini bukan barang orang lain ya dijual paksa atau barang-barang yang tanpa izin, dan juga harus punya manfaat secara syar'i. Ini manfaatnya apa? Kok dibeli? Gitu. Nah, diperhatikan ini. Objek transaksi itu ada tiga kemungkinan. Jadi barang-barang ini yang beredar di pasar kaum muslimin itu ada tiga kemungkinan. Yang pertama, ada jenis objek itu yang hanya bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang haram saja, sehingga tidak memiliki manfaat yang mubah sama sekali. Oh ini luar biasa ya, ini parah nih. Nomor satu ini ada barang itu cuma bisanya digunakan untuk yang haram-haram saja. Jadi dia tidak punya manfaat mubah sama sekali. Seperti maaf, khamar, daging babi, atau rokok, dan semisalnya. Nah, ini memang penggunanya untuk yang haram-haram saja. Rokok itu kayaknya tidak pernah ya untuk dijadikan pengobatan, salah satu pengobatan di medis ya, dunia medis ya, pakai rokok ya, kita belum ketemu. Daging babi ya nggak boleh dimakan apapun ininya. Nah, objek semacam ini sama sekali tidak boleh ditransaksikan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inna Allaha idza harrama 'alakum min akli syai'in harrama 'alaihim samanah." Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan kepada suatu kaum untuk memakan satu benda, maka Allah akan haramkan hasil transaksi dari benda tersebut. Itu di hadis lain dikatakan, "Innallaha idza harrama syai'an harrama samanahu." Sesungguhnya Allah jika sudah mengharamkan sesuatu benda, maka Allah akan haramkan hasil transaksi dari benda tersebut. Bahkan semua pihak ya, kalau benda itu haram ya ikhwah, semua pihak, semua lini, semua profesi yang berkaitan dengan benda haram itu seluruhnya berkena hukum terlarang. Ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang laknat kepada melaknat khamr.
Perhatikan ya. Ini hadis Tirmizi an Anas. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khamri asyara. Rasul itu melaknat 10 profesi gara-gara khamr dilaknat. Jadi Rasul itu melaknat 10 profesi gara-gara khamr dilaknat. Yang dilaknat tuh khamrnya deh. Minuman keras dilaknat, tapi juga gara-gara khamr ini terlaknat juga 10 profesi. Siapa saja mereka? Asiroha wa mu'tasiroha wa syaribaha wa hamilaha wa mahmulata ilaih wa sakiyaha wa ba'i'aha wa akila samaniha wa mushtariyalaha wa mushtaratalaha. 10 profesi yang terlanat gara-gara minuman keras adalah yang pertama asiraha, produsen, unit yang memproduksi minuman keras ini, dan juga unitnya, kemudian seluruh yang kerja di sini. Kemudian yang kedua mu'tasiroha, orang yang pesen dibuatkan khamar. Kemudian syaribaha, orang yang minum khamar. Kemudian hamilaha, orang yang pelayan. Kalau ada di tempat khamar itu pelayannya, yang suka angkat hamilaha, itu dia terlaknat. Atau nanti mungkin kuli panggul, maaf ya. Kalau ada mungkin khamar datang satu truk, itu yang angkat mobilnya, itu juga terlaknat. Kemudian mahmulata ilaih, orang yang minta diangkatkan khamar kepadanya. Kemudian takiyaha, kemudian orang yang menuangkan khamar, baristanya. Kemudian bai'aha, yang membeli atau yang menjual khamar. Kemudian akilah samaniha, orang-orang yang memakan uang hasil khamar. Misalnya khamar ini bayar pajak untuk ngasih-ngasih uang kemana, itu semua yang makan uang hasil transaksi khamar itu kena laknat. Kemudian mushtariyalah, orang yang membelikan khamar. Misalnya ada ojol, ada pernah ikhwah itu dia driver, dia tanya, boleh nggak Ustaz, kadang yang pesen itu orang non Nasrani, dia minta belikan tua. Nah, ini kena di sini, nggak boleh dia belikan. Mushtari, orang yang pesen minta dibelikan kena laknat. Jadi perhatikan, gara-gara khamrnya dilaknat, ada 10 profesi, 10 lini yang berkaitan dengan khamr dilaknat semuanya. Nah, jadi perhatikan, makanya hadisnya luar biasa. Innallaha iza harama syai'an harama samanahu. Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan satu benda, maka Allah akan mengharamkan hasil transaksinya. Bahkan nanti profesi-profesi yang berkaitan dengan yang haram ini kena seluruhnya, skopnya luas. Tadi juga kita bahaskan hadis dari Anas bin Malik, hadis riwayat Tirmizi. Jadi ada 10 profesi yang dilaknat gara-gara khamr itu haram. Nah, jadi perhatikan ini ya. Jadi kalau objek itu sudah haram, maka tidak boleh dijual, tidak boleh dibeli, tidak boleh didekati. Jangan pula ikut-ikutan, jangan-jangan terlibat, jangan punya andil di situ. Hati-hati. Juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Samanul kalbi khabisud." Hasil jual beli anjing itu adalah haram. Nah, ini objek yang pertama. Ada kalanya benda yang ditransaksikan orang itu, maaf, dia cuma bisa digunakan untuk yang haram, maka kaum muslimin wajib untuk tinggalkan. Wajib untuk tinggalkan. Bahkan benda-benda yang mahal tapi dia terlarang di dalam agama kita. Mungkin di agama lain, bagi kelompok lain, barang-barang ini bernilai mahal. Tapi di agama kita itu dilarang memakainya, maka itu tidak disebut harta. Harta itu muhtaram, harta itu yang memiliki nilai ekonomis di mata syariat, dan harta itu harus terhormat di mata syariat. Jadi kalau ada benda yang itu mahal, tapi di mata syariat tidak dianggap, tidak punya nilai ekonomis, dan tidak dihormati, tidak terhormat, dia tidak disebut harta. Tidak disebut harta. Alat musik, bagian sekelompok yang lain itu mahal ya, bagi anak band itu mahal. Alat-alat musik itu mahal, gitar listrik dan sejenisnya mahal. Tapi di mata syariat itu tidak punya nilai. Tidak punya nilai, tidak bisa disebut harta itu. Makanya kalau pembahasan fikih, bahkan di dalam fikih mazhab Syafi'i sekalipun, kalau ada anak kecil atau orang gila atau kita lah, mungkin pergi ke toko pecah belah, sengaja nyenggol gelas wajib ganti, wajib ganti. Tapi kalau kita mungkin ke suatu toko gitu ya, maaf ya, mungkin ada alat musik di situ, ada gitar listrik yang mahal, brand terkenal dari luar negeri itu impor, kesenggol pecah gitu ya, jatuh pecah, mahal puluhan juta.
itu kalau dalam hukum syar'i dan kalau kita masih di bawah negeri kaum muslimin, ya, kepemimpinan kaum muslimin khilafah yang sah secara syar'i, itu tidak wajib ganti. Bahkan di mazhab Syafi'i tidak wajib ganti. Nah, itu maksudnya. Ini kan mahal nih ya, gitar listrik bagi sebagian orang mahal. Yang suka dangdutan, salawatan dangdutan itu mahal. Tapi kacamata syar'i itu tidak punya nilai. Walaupun materialnya mahal, teks seni membuatnya mahal, itu tidak ada guna. Jadi benda-benda sudah disebut haram, itu bahkan tidak bisa disebut harta di dalam Islam. Tidak terhormat dan tidak memiliki nilai ekonomis di mata syariat. Bahkan tidak boleh kita terlibat mendekat dalam hal-hal yang diharamkan secara zat di syariat, atau yang dilarang untuk diperjualbelikan. Jadi hati-hati ini kaum muslimin yang mau dagang, tidak semua benda bisa dijual, tidak semua benda bisa dibeli. Ini jenis kategori benda yang pertama. Nah, ini sudah jam 5 ya. Silakan kalau ada pertanyaan, karena nanti dua jenis objek lagi itu kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Dan kita akan mendalami syarat yang ketiga ini di pertemuan sebelumnya. Karena begitu banyak barang-barang yang tidak boleh ditransaksikan di dalam agama kita. Dan kaum muslimin jangan sembarangan main beli-beli saja, main jual-jual saja. Ini ya, bahaya, tidak boleh seperti itu ya, barang-barang KW main dijual-jual saja, atau mungkin barang-barang yang ya mungkin kayak software atau yang segala macam yang bajakan main dipakai saja, atau mentransaksikan barang yang melanggar undang-undang kita, itu tidak bisa. Atau eh, apa ya, yang melanggar faktor-faktor atau kaidah syar'i, pakaian misalnya gambar makhluk bernyawa, atau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah syar'i, itu tidak sembarangan bisa dijual. Nanti kita akan rincikan ini di pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam, wallahu a'lam. Ada yang tanyakan? Ini apa? Oh, ini ada. Eh, oh ini bukan. Ya, sisa 3 menit. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Apa? Tidak ada adminnya? Tidak ada yang ditanyakan? Tidak ada Ustadz kayaknya. Ini tanggung ya 2 menit lagi. Ini kita akan Hmm. lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Tadi kita sudah lewati syarat 1 dan 2. Itu syarat pertama ya. Penjual itu harus punya barang. Atau kalau tidak dia wakil, punya izin resmi dari pemilik barang. Yang kedua, orang yang boleh jual dan beli harus jaiz tasarruf. Harus layak bertransaksi, diizinkan bertransaksi oleh agama Islam, yaitu harus balik, berakal, dan rasyid. Yang ketiga ini yang kita sedang bahas, yaitu objek yang diperjualbelikan harus mubah plus bermanfaat. Jadi kadang kita beli barang tuh manfaatnya harus ada. Ini kenapa dibeli? Manfaatnya apa? Nggak boleh beli-beli barang. Ini manfaatnya apa? Nggak ada. Oh, nggak bisa. Ya, hati-hati. Nggak bisa main beli-beli saja. Ini akan kita rinci di pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Maka kita akhiri. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.